3081. Siapa yang berani tidak menghormati Mika? Berani sekali dia. Saat Kate dan yang lainnya terkejut, tiba-tiba teriakan dingin terdengar. Sehabis teriakan itu, dua mobil mewah melaju dari kejauhan, berhenti di dekatnya. Pintu terbuka, dan seorang pemuda berusia sekitar 26 sampai 27 tahun dengan ekspresi dingin keluar. Di belakangnya ada dua pria tua dengan aura yang dalam dan mantap serta tiga pria parubaya yang memancarkan aura kehadiran yang garang. Rombongan ini sangat mengesankan ketika mereka keluar dari mobil. Putra sulung Mika, dia kedatangan pemuda itu, Kate dan para anggota keluarga Summer tercengang. Mereka segera mengenali dia sebagai anak sulung Mika. Bagus, sangat bagus. Tuan muda Mika, Anda akhirnya sampai di sini. Tolong selamatkan keluarga Norton. Di sisi lain, anggota Norton sangat gembira melihat tuan muda Mika datang. Mereka buru-buru meminta bantuannya. Apalagi Clarence yang seolah melihat secercah harapan, akhirnya merasakan rasa lega. Clarence tahu bahwa di balik keluarga Summer ada dukungan dari keluarga Johnson, salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah tengah. Saat ini dia memimpin para ahli Norton untuk menantang Summer secara langsung. Untuk mencegah campur tangan Johnson, dia secara khusus mengirim seseorang untuk mencari bantuan dari Mika, berharap mereka akan mengirimkan ahli untuk menahan tekanan dari Johnson. Sekarang setelah keluarga Mika akhirnya mengirim seseorang, dan orang itu adalah tuan muda Mika yang sangat terhormat, Clarence merasa jauh lebih nyaman. Clarence, apa yang terjadi di sini? Melihat Clarence dan para ahli Norton tergeletak di tanah, putus asa, tuan muda Mika terkejut dan tidak percaya. Dia tahu betul bahwa Norton dan Summer memiliki kekuatan yang seimbang, dan konflik mereka hanyalah pertarungan demi kepentingan. Perjuangan seperti itu biasa terjadi di dunia persilatan dan bukan hal yang aneh. Dia awalnya berpikir bahwa membawa orang untuk membantu hanyalah formalitas, membantu keluarga Norton menangani Johnson, sisanya tanggung jawab Norton. Namun sekarang, yang membuatnya heran, Clarence dan para ahli Norton sudah dikalahkan bahkan sebelum dia tiba. Di luar dugaan, dia tidak dapat memahami apa yang terjadi. Tuan muda Mika, begini, Summer entah bagaimana menemukan prajurit tahap yang mudah untuk membantu mereka. Anggota kita semua dikalahkan oleh dia. Clarence menunjuk Mason yang berdiri di depan Summer dan Iwan tampak tangguh. Dia menjelaskan secara singkat situasinya kepada tuan muda Mika. Sedangkan untuk Iwan, Clarence masih belum mengetahui siapa dirinya bersama putranya dan hubungannya dengan Summer. Clarence tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, dia hanya membacanya sekilas. Seorang di tahap yang guna berani bertindak sembarangan di depan para Mika, benar-benar mencari kematian. Tuan muda Mika secara keliru percaya bahwa Mason adalah musuh utama. Dia memusatkan pandangannya pada Mason, matanya dipenuhi niat membunuh. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal Mason, Norton adalah kekuatan bawahan Mika, terikat pada kepentingan mereka. Sekarang, orang luar yang tidak ada hubungannya dengan Mason ikut campur dalam konflik antara keluarga Norton dan Summer. Menambahkan, keluarga Summer telah melukai Norton dengan parah, sehingga merugikan kepentingan Mika. Bagaimana dia bisa mentolerir kesombongan seperti itu dari seorang yang berada di tahap yang munah? Bab 3082. Penjaga suci keempat, lumpuhkan orang bodoh kurang ajar ini.
tunjukkan padanya nasib buruk melawan Mika. Perintah Tuan Muda Mika dengan dingin kepada seorang laki tua berpakaian hitam yang berdiri di belakangnya. Pria tua ini tidak lain adalah salah satu dari 6 penjaga suci di bawah bos pusat penjaga suci keempat. Bela dirinya mencapai tahap akhir tingkat yang munah. Lebih dari cukup untuk menghadapi Mason, ia hanya berada pada tingkat yang munah tahap awal. Baik, pria tua itu menjawab. Dia melangkah maju, auranya tajam dan dingin, memancarkan niat membunuh saat dia mendekati Mason. Ini buruk, ekspresi Mason sedikit berubah, sikapnya berubah serius. Meski dia belum pernah menghadapi tetua berpakaian hitam itu, samar-samar dia bisa merasakan dari aura luar biasa dan dingin orang itu bahwa pria ini sangat berbahaya. Kemungkinan di luar kemampuannya untuk menanganinya. Tentu saja bukan hanya Mason yang merasakan hal ini, Iwan juga merasakannya. Dia tahu bahwa Mika adalah salah satu dari 4 kekuatan teratas di wilayah tengah, dan Mason saat ini tidak cukup kuat untuk menghadapi para ahli Mika. Iwan membuka mulutnya siap merintahkan Mason mundur dan menangani sendiri situasinya. Namun, sebelum dia sempat memberikan perintah, tiba-tiba terjadi perubahan. Berhenti! Saat itu 2 mobil mewah melaju dari kejauhan dan berhenti di dekat mereka. Pintu mobil terbuka dan seorang pemuda berusia akhir 20-an memancarkan aura yang mengesankan melangkah keluar. Di belakangnya ada 2 pria tua dan 4 pria parubaya dengan aura galak. Mereka semua keluar dengan cepat. Yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Hesser Johnson, putra tertua keluarga Johnson. Di samping Husser dan bawahannya, ada seorang laki tua yang tampak penuh hormat. Pria tua ini adalah penatua ketiga keluarga Samar yang sebelumnya dikirim untuk mencari bantuan dari keluarga Johnson. Penatua ketiga menjalankan perintah Kait dan membawa Husser kemari. Tuan Muda Johnson, itu kamu? Wajah Tuan Muda Mika menjadi dingin saat dia langsung mengenali pendatang baru itu. Tuan Muda Mika, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, kata Hesser agak terkejut. Keluarga Samar hanyalah salah satu dari banyak kekuatan bawah di bawah keluarga Johnson dan tidak terlalu penting bagi mereka. Biasanya keluarga Samar tidak memiliki kualifikasi untuk meminta bantuannya. Namun dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Untungnya dia datang sendiri. Datang langsung, kalau tidak dengan keterlibatan Tuan Muda. Dengan keterlibatan Tuan Muda Mika, ikat keluarga Johnson hanya mengirimkan Brazil beberapa ahli. Mereka tidak akan mampu bersaing dengan orang terkemuka seperti Tuan Muda Mika. Bagus, ini luar biasa. Kait dan anggota Samar lainnya sangat gembira atas kedatangan Hesser dan buru-buru menyapanya dengan hormat. Ketua Samar, apa yang terjadi di sini? Apakah keluarga Samar mengalahkan orang-orang Norton? Hesser bertanya, heran melihat banyak ahli keluarga Norton yang terluka parah tergeletak di tanah. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana keluarga Samar bisa mengalahkan begitu banyak ahli keluarga Norton dengan mudah. Tuan Johnson, para ahli Norton ini dikalahkan oleh bawahan Tuan Gusnadi, bukan oleh keluarga Samar. Kait menjelaskan sambil menunjuk Mason yang berdiri di depan kerumunan dan secara singkat memberitahu Hesser tentang Mason sebagai ahli bela diri di tahap yang munah. Oh, jadi begitu.
Hasan mengangguk paham. Dia melirik Iwan yang berdiri di samping kait dan kemudian ke Mason di depan. Segera dia mengalihkan pandangannya. Sebagai putra tertua dari salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah tengah, statusnya sangat mulia dan jumlah keluarganya tak terhitung jumlahnya. Iwan tampak asing, bukan seorang lingkaran keluarga elit dari wilayah tengah. Bahkan jika Iwan memiliki bawahan ahli bela diri yang munah, itu adalah yang tidak penting bagi Hasan. Bahkan dengan melirik Iwan dan Mason sudah cukup murah hati baginya. Bab 3083. Tuan Jason, Tuan Gusnadi, dan bawahannya Mason telah membuat marah Tuan Mika saat membantu keluarga Summer. Kait menjelaskan. Sekarang Tuan Muda Mika ingin melumpuhkan Mason. Tolong, saya mohon Anda menyelamatkannya. Saat Kait memikirkan kesulitan Mason, wajahnya dipenuhi dengan ketulusan saat dia mohon Hasan untuk turun tangan dan melindungi Iwan dan Mason dari penganiayaan Tuan Muda Mika. Saya mengerti, aku akan melindungi mereka. Hasan mengangguk. Dalam hitungan bisnis, keluarga Summer adalah ibarat anak perusahaan dari keluarga Johnson. Karena Iwan dan Mason membantu keluarga Summer mengalahkan keluarga Norton, mereka adalah teman, bukan musuh. Hasan merasa berkewajiban untuk memastikan keselamatan mereka. Tuan Muda Mika, di negara ini ada hukum dan peraturan di setiap profesi. Hasan berkata dengan jelas, pandangannya tertuju pada Tuan Muda Mika. Keluarga Norton melanggar peraturan dengan menyerang keluarga Summer tanpa alasan. Mereka pantas menerima cedera yang mereka derita. Masalah ini harus diakhiri di sini. Bawa orang-orangmu dan pergi. Mustahil, wajah Tuan Muda Mika penuh kesombongan. Saya tidak peduli dengan aturan. Ini adalah perselisihan pribadi antara keluarga Norton dan Summer. Orang luar tidak punya hak untuk ikut campur. Siapapun yang ikut campur adalah musuh Mika. Hari ini saya akan melumpuhkan orang bodoh ini untuk menunjukkan bahwa Mika tidak bisa dianggap enteng. Nada bicara Tuan Muda Mika tegas, tidak meninggalkan keraguan. Dia tahu betul bahwa keluarga Summer berada di bawah perlindungan keluarga Johnson. Jika Mason adalah bagian dari keluarga Summer, ceritanya akan berbeda. Tapi Mason bukan dari keluarga Summer dan Tuan Muda Mika tidak berniat melepaskannya begitu saja. Dia perlu menjaga reputasi keluarga Mika. Apa? Ekspresi Hasan menjadi gelap karena tidak senang dengan jawaban Tuan Muda Mika. Apakah kamu tidak mau membiarkan aku menjaga reputasiku? Tidak memberiku muka? Bagaimana? Berhentilah berlagak di depanku. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan teratas di wilayah tengah, Hasan Johnson mengetahui tokoh-tokoh kunci di keluarga Mika. Dia mengenal lelaki tua berpakaian hitam itu, dan dia berhubungan dengan bos pusat. Tuan Muda Mika mencibir, lalu berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus memberimu wajah? Orang bodoh ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Johnson. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Kamu? Hasan sangat marah. Baiklah. Tuan Muda Mika, izinkan saya memberitahu Anda. Saya bertekad untuk melindungi guru tingkat yang munah ini hari ini. Tuan Muda Hasan tertawa karena marah atas kesombongan Tuan Muda Mika. Dia kemudian menoleh ke kedua orang tua di belakangnya. Paman ke-6 Johnson, paman ke-7, pergi dan hadapi penjaga suci ke-4 keluarga Mika.
Saya ingin melihat masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh Tuan Muda Mika dan para Mika hari ini. Hasan memerintahkan kedua tetua itu untuk melawannya. Hasan mengirimkan anggota Johnson terkuat untuk membantu Mason. Tentu saja, Mason bukan bagian dari keluarga Summer maupun keluarga Johnson. Hasan tidak akan bentrok langsung dengan Tuan Muda Mika karena orang yang tidak ada hubungannya. Dia bermaksud menunjukkan kekuatan melalui paman ke-6 dan ke-7 agar Tuan Muda Mika mundur. Dengan cara ini, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Bab 3084. Baik, laksanakan perintah Hasan. Paman ke-6, Johnson dan paman ke-7 melangkah maju, menempatkan diri mereka di samping Mason, bersiap menghadap penjaga suci ke-4 Mika. Segera, keduanya melepaskan aura tingkat akhir yang muna mereka yang kuat, yang melonjak ke depan, menyelimuti penjaga suci ke-4. Suara mendesing, wajah penjaga suci ke-4 sedikit berubah. Dia tidak berani ragu-ragu dengan cepat mengeluarkan auranya. Kekuatan tingkat akhir yang munah, yang kuat, yang melawan kehadiran paman ke-6 Johnson dan paman ke-7 yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari paman ke-6 Johnson dan paman ke-7, keduanya tingkat akhir yang munah. Dia merasa kewalahan dan dengan cepat mendapati dirinya kehilangan kekuatan. Tuan Muda Mika, kali ini Anda hanya membawa satu pelindung tahap yang munah. Hussein mengejek. Kami punya dua, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Jangan terlalu senang dulu, Hasan. Balas Tuan Muda Mika. Kamu ingin membandingkan kekuatan? Baiklah, aku akan meladenimu. Tetua Desta, tunjukkan pada keluarga Johnson kekuatan sebenarnya dari para Mika. Ya. Ya, jawab tetua berpakaian abu-abu itu dan melangkah maju bergabung dengan penjaga suci ke-4, berhadapan dengan paman ke-6 Johnson dan paman ke-7. Alis Hasan berkerut saat dia mengamati orang tua tersebut. Aneh, siapakah sesepuh berpakaian abu-abu ini? Aku belum pernah mendengar sosok seperti ini di keluarga Mika. Hasan mengetahui dengan baik tokoh-tokoh kunci Mika, terutama 5 Razul dan 6 penjaga suci di bawah bos pusat. Tetapi tetua berpakaian abu-abu ini tidak dikenal, bukan salah satu dari 5 Razul maupun 6 penjaga suci. Paman ke-6 Johnson dan paman ke-7 berbagi kebingungan dengan saling bertukar pandang. Mereka juga belum pernah melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini sebelumnya dan tidak yakin akan identitasnya di kalangan keluarga Mika. Namun demikian, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman, dengan asumsi dia bukanlah salah satu yang paling kuat dari ahli bela diri di keluarga bos pusat. Namun sebelum pemikiran mereka meremehkan mereka selesai, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Dua pejuang yang munah yang berani memamerkan kekuatan mereka di hadapan para Mika sungguh lancang. Sesepuh berpakaian abu-abu itu mencibir. Dia melepaskan auranya kekuatan tingkat puncak yang munah yang melonjak ke depan mengalahkan paman ke-6 Johnson dan paman ke-7. Apa? Puncak yang munah? Ini tidak mungkin. Paman ke-6 Johnson, paman ke-7 dan Hasan tercengang. Rasa tidak percaya terukir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa selain beberapa semisain, tokoh terkuat di wilayah tengah adalah para ahli bela diri tingkat puncak yang munah. Pakar seperti itu jarang ditemukan bahkan di antara para ketua pasukan keluarga besar di wilayah tengah. Keluarga Mika memiliki 5 Razul, masing-masing berada pada tingkat puncak yang munah. Sedangkan ke-6 penjaga hanya berada pada tingkat akhir yang munah. Kemunculan puncak yang munah di keluarga Mika, selain dari 5 Razul, berada di luar ekspektasi terliar mereka dan membuat mereka terperangah.
Keterkejutan mereka terlihat jelas. Iwan yang berdiri bersama Kait dan yang lainnya di belakang sama-sama terkejut. Namun keterkejutan Iwan bukan karena tingkat tertinggi yang Muna dari sang tetua, melainkan karena aurat sesepuh itu terasa familiar baginya. Bab 3085. Aneh, siapakah tetua berpakaian abu-abu ini? Pernahkah aku bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya? Iwan tersadar dari lamunannya, wajahnya penuh kecurigaan saat dia merenung sejenak. Meskipun aura ki sejati dari tetua berpakaian abu-abu terasa familiar, penampilannya benar-benar asing bagi Iwan. Dia mencoba mengingat siapa sesepuh ini dan apakah dia memang pernah bertemu dengannya sebelumnya. Suara mendesing saat Iwan berpikir dalam-dalam. Suara arogan Tuan Muda Mika terdengar lagi. Bagaimana? Kamu telah menyaksikan kekuatan tetua Desta sekarang, bukan? Tuan Muda Mika mencibir. Mengingat keluarga Johnson dan Mika adalah keluarga terkemuka di wilayah tengah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, mundurlah sekarang dan serahkan si bodoh itu kepadaku untuk dimusnahkan. Jika tidak, hadapilah konsekuensinya. Wajah Tuan Muda Mika penuh dengan arogansi dingin, mengambil sikap superior seolah-olah dia sudah mendapatkan kemenangan atasku. Hasar. Wajah Hasar menjadi gelap, pucat dan tidak yakin. Awalnya dia mengirimkan paman ke-6 dan ke-7 Johnson untuk mengintimidasi Tuan Muda Mika dengan harapan bisa membuatnya mundur. Namun segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Yang membuatnya kecewa, Tuan Muda Mika mempunyai ahli tingkat puncak yang Muna di sisinya. Dengan kekuatan dan kultivasi yang begitu hebat, bahkan jika paman Johnson ke-6 dan ke-7 bergabung, mereka tidak mungkin bisa bersaing dengan tetua Desta, tetua berpakaian abu-abu tersebut. Selain itu, ada ahli lain pada tahap selanjutnya dari tahap yang Muna bersama tetua Desta. Tingkat kekuatan ini dapat dengan mudah menghancurkan paman Johnson ke-6 dan ke-7, sehingga mereka tidak memiliki peluang untuk melawan. Jika dia terus melindungi Mason dan menentang Tuan Muda Mika, itu hanya akan semakin memprovokasi Tuan Muda Mika. Pada saat itu, paman Johnson ke-6 dan ke-7 bersama dengan dirinya sendiri kemungkinan besar akan terseret ke dalam konflik dan menderita di tangan Tuan Muda Mika dan para ahli Mika, sehingga mempermalukan diri mereka sendiri. Ini tidak akan membawa manfaat apapun baginya. Namun dia baru saja secara terbuka berjanji kepada Kait bahwa dia akan menjamin keselamatan Mason. Jika dia menarik kembali kata-katanya dan mundur sekarang, dia akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan. Ini bukanlah situasi yang ingin dia terima. Terperangkap dalam dilema, Hasar tidak tahu bagaimana harus bertindak. Kamu ingin berurusan dengan bawahanku? Apa yang membuat para Mika memenuhi syarat untuk melakukan itu? Melihat Hasar berjuang di bawah tekanan Tuan Muda Mika, Iwan yang mengkhawatirkan keselamatan Mason berhenti memikirkan identitas tetua Desta. Dia maju sambil mendengus dingin, siap menghadapi para Mika. Apa? Kata-kata Iwan seperti sebuah bom. Selain Yuni, Rina, dan Mason, semua orang tercengang dengan pernyataannya yang berani, terutama Kait dan para ahli keluarga Samar yang mengetahui dari Sally dan Lixian bahwa Iwan adalah orang luar dari wilayah barat, bukan keturunan dari keluarga terkemuka di wilayah tengah. Meskipun mereka tahu bahwa Iwan mempunyai ahli bela diri di tahap yang Muna di sisinya, yang menunjukkan latar belakang yang kuat, mereka berspekulasi bahwa Iwan mungkin berasal dari keluarga besar dari wilayah barat. Namun, dibandingkan dengan keluarga bela diri kuno di wilayah tengah, keluarga-keluarga terkemuka di 4 wilayah lainnya berada jauh di bawah wilayah tengah. Keluarga terkemuka biasanya mempraktekkan teknik kelas bumi tingkat tinggi yang paling banyak memungkinkan melangkah ke tahap selanjutnya, tahap yang Muna, sehingga sulit untuk menerobos ke puncak. Inilah alasan utama mengapa para ahli top di puncak tahap yang Muna
jarang muncul di wilayah selatan dan barat. Namun wilayah tengah berbeda. Bahkan keluarga bela diri kuno kelas 3 mempraktekkan teknik kelas bumi tingkat menengah, sementara keluarga kelas 2 mempraktekkan teknik kelas bumi tingkat tinggi. Adapun keluarga papan atas seperti keluarga Jiang dan Mei, mereka mempraktekkan teknik bela diri kelas surgawi. Teknik bela diri kelas surgawi ini memungkinkan budidaya untuk mencapai tahap semi-sains. Oleh karena itu, keluarga-keluarga papan atas di wilayah tengah seringkali merupakan ahli di tingkat akhir atau bahkan di puncak tahap yang lunak, dan kadang-kadang bahkan ahli di semi-sains. Ini jauh melampaui kemampuan keluarga terkemuka dari 4 wilayah lainnya. Bahkan jika Iwan berasal dari keluarga terkemuka di wilayah barat, statusnya paling banter akan setara dengan keluarga bela diri kuno kelas 2 di wilayah tengah. Tidak setara dengan Hasir dan Tuan Mika. Namun, Iwan berani melangkah maju dan menantang Tuan Muda Mika, bahkan mengejek para Mika. Apakah dia mencari mati? Semua jelas terkejut dibuatnya. Bab 3086. Siapa anak ini? Sombong sekali. Apakah dia gila atau semacamnya? Batin Hasir mendengar kata-kata arogan Iwan. Hasir juga sangat terkejutnya. Hasir juga sama terkejutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Iwan lagi. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Iwan, ada satu hal yang dia yakini. Saat ini di samping Tuan Muda Mika, ada seorang tetua tingkat akhir yang muna yang tangguh dan seorang tetua di tingkat puncak yang muna. Lelaki tua berjubah abu-abu, Tetua Desta. Di bawah intimidasi gabungan dari Tetua Desta dan penjaga suci, bahkan Hasir dengan status bangsawannya tidak berani menghadapi Tuan Muda Mika secara langsung. Namun sekarang, Iwan, seorang pemuda pemula yang tidak dikenal, berani meremehkan dan memprovokasi Tuan Muda Mika di depan umum. Jika itu bukan kegilaan, lalu disebut apa lagi? Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi dengan kekuatan luar biasa dari penjaga suci dan Tetua Desta, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan Iwan, seorang pemuda biasa, hanya dengan menjentikan jari mereka. Tidak ada kemungkinan lain. Nak, beraninya kamu meremehkan Mika? Apa mencari mati? Tetua Desta, Tetua Desta, lumpuhkan dia sekarang. Beritahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Tuan Muda Mika sangat marah. Dia sangat marah dengan kesombongan Iwan. Dia segera merintahkan Tetua Desta untuk membunuh atau melumpuhkan, untuk meredam amarahnya. Namun, mungkin karena kemarahannya yang berlebihan, dia gagal menyadari reaksi tidak biasa dari Tetua Desta. Saat Iwan melangkah keluar dari kerumunan, pupil mata Tetua Desta berkontraksi dengan tajam, seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Iwan, itu kamu? Bukankah kamu seharusnya berada di wilayah selatan? Bagaimana kamu bisa berada di wilayah tengah? Tetua Desta yang dipenuhi teror, mau tidak mau berseru mengungkapkan identitas Iwan yang sebenarnya. Bagaimana kamu tahu namaku? Iwan terkejut menghentikan langkahnya. Sejak datang ke wilayah tengah, ia selalu menggunakan nama samaran, Gusnadi. Bahkan Sally dan Lixian hanya mengenalnya sebagai Hu dari wilayah barat, bukan sebagai Iwan atau apapun yang berhubungan dengan wilayah selatan. Sekarang lelaki tua berjubah abu-abu yang asik ini, Tetua Desta secara langsung mengungkapkan nama aslinya dan latar belakangnya. Benar-benar membuatnya lengah. Dan dia tidak tahu bagaimana Tetua Desta mengetahui tentang dia. Berpikir cepat dia menyadari sesuatu. Meskipun dia belum pernah ke wilayah tengah sebelumnya, dan selain beberapa ahli dari kelompok penjahat, tidak ada yang mengenalinya. Ada 2 pengecualian. Salah satunya adalah Hades, peringkat kedua di antara 8 kejahatan, dan yang paling hidden yang lainnya adalah Brahma palsu. Keduanya bertemu dengannya di wilayah selatan. Jadi mereka tentu saja mengenalnya. Dengan pemikiran ini dikombinasikan dengan perasaan
keakraban sebelumnya dengan Aura Desta, Iwan tiba-tiba menyadari kebenarannya. Hades, jadi itu kamu? Mata Iwan menjadi dingin ketika dia akhirnya mengenali lelaki tua berjubah abu-abu itu sebagai Hades, penjahat peringkat kedua di antara 8 penjahat di wilayah selatan. Hades mengenakan jubah berlengan lebar dan mengenakan topeng setengah wajah dengan fitur hijau dan taringnya, menyembunyikan penampilan dan karakteristik fisiknya saat menyelamatkan bos selatan. Hades hanya buru-buru menangkis beberapa anak panah beracunnya, menyerang sebentar tanpa konfrontasi penuh. Oleh karena itu, Iwan hanya menemukan aura familiarnya samar-samar sebelumnya, tanpa langsung mengenalinya. Sekarang dengan Hades mengungkapkan nama aslinya dan latar belakang, Iwan akhirnya menebak identitas asli Hades. Bab 3087. Apa? Dia Hades? Kata-kata Iwan serasa seperti petir di siang bolong, mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Hades adalah salah satu penjahat teratas dalam daftar kriminal. Tangannya berlumuran nyawa dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ketenarannya sudah meluas dengan kejahatannya yang banyak. Mereka yang hadir pasti pernah mendengar keburukan Hades. Mereka tahu berapa di peringkat kedua. Mereka tahu dia berada di peringkat kedua di antara 8 penjahat, memiliki keterampilan bela diri yang mendalam. Selain itu, ia dikenal karena pengkhianatan dan kelicikannya, mahir menyembunyikan jejaknya dan menghindari penangkapan organisasi Drakmar wilayah tengah selama lebih dari 1 dekade. Sekarang, mendengar dari Iwan bahwa lelaki tua beruban ini adalah Hades, sungguh sulit dipercaya. Kejutan yang mereka rasakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuan Gusnadi, apakah Anda mengatakan bahwa dia adalah Hades peringkat kedua dalam daftar kriminal? Apakah ini nyata? Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Hasar yang baru pulih dari keterkejutannya tanpa ragu pun bertanya. Hades salah satu dari 8 penjahat, dikenal sulit ditangkap. Hampir tidak ada orang yang pernah melihat wajah aslinya, dan mereka yang melihatnya mungkin sudah mati karena kalau tidak, organisasi Drakmar wilayah tengah tidak akan memburunya selama lebih dari 1 dekade tanpa hasil. Namun, Iwan bukan siapa-siapa dengan latar belakang yang tidak diketahui, mengklaim dia bisa mengidentifikasi Hades. Hasar tidak mengerti bagaimana Iwan bisa membuka kedok identitas Hades. Dia curiga Iwan salah, atau lelaki tua berbaju abu-abu itu kebetulan memiliki nama yang sama, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Aku tidak salah, dia memang Hades peringkat kedua di antara 8 penjahat, Iwan menyatakan dengan sangat pasti. Apa? Dengan pernyataan tegas Iwan, semua orang yang hadir benar-benar tercengang, terutama keluarga Samar yang keterampilan bela dirinya relatif rendah. Banyak dari mereka menggigil tanpa sadar. Rasa dingin muncul dari kaki mereka, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Seperti kata pepatah, nama seseorang adalah bayangan pohon. Sebagai salah satu penjahat paling kejam, Hades tidak meninggalkan siapapun yang selamat kemanapun dia pergi untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak pernah membiarkan satu pun saksi hidup. Sekarang bertemu Hades dan mengetahui identitas serta penampilan aslinya bukanlah hal yang baik bagi mereka. Mendengar hal ini, banyak yang tidak bisa menahan rasa takutnya. Hati mereka bergetar. Sial, bagaimana ini bisa terjadi?
Melihat Iwan secara terbuka mengungkapkan identitas Hades, wajah Mika menjadi pucat. Suasana hatinya tenggelam. Seperti orang lain, dia tidak tahu banyak tentang lelaki tua berbaju abu-abu itu yang dikenal sebagai Tetua Desta. Dia hanya tahu Tetua Desta baru-baru ini bersumpah setia kepada ayahnya, bos pusat. Dia tidak tahu identitas asli Tetua Desta adalah Hades, penjahat kriminal peringkat kedua. Ini bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah tugas organisasi Drakmar adalah menjaga ketertiban dan stabilitas di dunia persilatan. Keluarga beladir kuno manapun yang ditemukan secara diam-diam berkolaborasi atau menyembunyikan salah satu dari 8 penjahat akan menjadi kejahatan serius. Jika Tetua Desta memang Hades dan informasi ini tersebar, para Mika akan mendapat masalah besar dengan organisasi Drakmar wilayah tengah. Hal ini berpotensi mendatangkan bencana bagi keluarga Mika. Menyadari hal tersebut, Tuan Muda Mika segera mengambil langkah pencegahan. Bab 3088. Nak, aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu ucapkan. Ini adalah ahli kami yang terhormat, Tetua Desta dari Mika. Dia bukan Hades. Berhentilah menyebarkan kebohongan dan memfitnah orang. Tuan Muda Mika setelah mendapatkan kembali kesadaran dan ketenangannya, dengan marah menegur Iwan, menyangkal adanya hubungan antara Tetua Desta dan Hades. Tatapan tajamnya segera beralih ke Tetua Desta yang berpakaian abu-abu. Tetua Desta, bunuh bocah ini secepatnya. Jangan biarkan dia menipu semua orang dengan kebohongannya. Wajah Tuan Muda Mika dingin dan kejam. Matanya penuh niat membunuh. Meskipun dia tidak yakin apakah Tetua Desta adalah Hades, dia sangat menyadari satu hal. Pada saat ini hanya Iwan yang mengetahui identitas asli Tetua Desta, dan tidak ada orang lain yang berani memastikannya. Selama Tetua Desta membunuh Iwan dengan cepat tanpa meninggalkan bukti, para Mika dapat mengatur agar Tetua Desta melarikan diri setelahnya. Tanpa bukti, organisasi Drakmar di wilayah tengah tidak akan bisa mengambil tindakan apapun terhadap keluarga Mika. Terutama mengingat status terhormat ayahnya di dunia bawah, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara ini. Namun anggota Hasar dan Samar yang hadir tidak buta ataupun tuli. Jika Tetua Desta hanya membunuh Iwan, itu mungkin tidak cukup untuk menutupi kebenarannya. Jika perlu, setelah membunuh Iwan, Tetua Desta bisa saja memusnahkan anggota Hasar dan Samar juga, tanpa meninggalkan saksi untuk memastikan kerahasiaan sepenuhnya. Satu-satunya masalah yang sulit adalah status terhormat Hasar. Kecuali jika diperlukan, Tuan Muda Mika tidak akan berani membiarkan Tetua Desta membunuhnya. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana keadaannya setelah Tetua Desta berurusan dengan Iwan. Ini buruk. Tuan Muda Mika berencana membunuh. Merasakan niat membunuh yang dingin di mata Tuan Muda Mika, Kait dan anggota keluarga Samar, Hasar bersama dengan para ahli bela diri keluarga Johnson dan semuanya menjadi pucat. Mereka tahu betul dampak buruk dari identitas seorang Hades. Cara yang paling sederhana bagi Mika dan Hades untuk menutupi kebenaran adalah dengan membunuh semua orang yang hadir di keluarga Samar, mengingat tingkat bela diri mereka yang relatif rendah akan menjadi hal yang sepele bagi para ahli Mika untuk membunuh mereka. Adapun Hasar, meskipun dia membawa beberapa ahli tangguh dari keluarga Johnson, termasuk 2 ahli dalam tingkat akhir yang munah, kultivasi Tetua Desta sudah mencapai puncak yang munah. Selain itu, ia terkenal karena kekejamannya, menjadikannya ahli tingkat atas di antara rekan-rekannya. Dengan dukungan dari penjaga suci keempat Mika, para ahli Johnson tidak mempunyai peluang melawan mereka. Jika Hades memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, mereka semua akan musnah. Tidak ada kemungkinan lain. Menyadari hal ini,
Baik keluarga Summer maupun para ahli keluarga Johnson merasakan hati tenggelam dalam keputusasaan. Perasaan putus asa yang mengerikan menyelimuti mereka. Namun sebelum mereka benar-benar menyerah pada keputusasaan, pemandangan menakjubkan terbentang di depan mata mereka. Saat putus asa itu, Hades akhirnya bereaksi. Tanpa ragu-ragu dia melompat dengan cepat ke udara dan melarikan diri dengan cepat secepat kilat. Hades kabur. Lihat ini, semua orang yang hadir tercengang mengucek mata tak percaya, terutama Hasser dan Kai. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka semua berasumsi bahwa Tuan Muda Mika dan Hades akan memutuskan untuk membunuh dan akan melakukan pembantaian untuk membungkam mereka. Namun sekarang mereka sangat tidak percaya. Bukan hanya Hades tidak menyerang mereka, tapi dia juga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, seolah-olah hidupnya bergantung pada hal itu. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, mereka semua tercengang dengan tingkah aneh Hades. Bab 3089. Tetua Dasta, mengapa? Kenapa kamu berlari? Cepat kembali. Tuan Muda Mika juga sama kagetnya lalu segera bereaksi. Dia berteriak ke arah di mana Hades melarikan diri. Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tuan, Iwan ini tangguh dan aneh. Saya tidak bisa mengalahkannya. Sebelum dia bergerak, Anda harus melarikan diri. Berlari sejauh yang kamu bisa. Sambil melarikan diri, Hades buru-buru melontarkan kata-kata ini tanpa menoleh ke belakang. Apa? Kata-kata Hades seperti sebuah kejutan, hampir membuat semua orang tersentak. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Hades melarikan diri bukan untuk melancarkan pembunuhan besar-besaran, tetapi karena dia takut pada Iwan. Iwan membuat Hades takut. Apakah kita sedang bermimpi? Semua orang tercengang, rahang mereka hampir menyentuh tanah. Mereka sangat menyadari kekuatan Hades dan reputasinya yang terkenal buruk. Baru saja mereka menyaksikan secara langsung aura yang dipancarkan Hades mencapai puncak alam yang punah. Bahkan kekuatan gabungan paman ke-6 dan ke-7 tidak dapat menahannya. Tapi sekarang, dengan kemunculan Iwan, Hades yang terkenal kuat ditakuti oleh junior muda tak dikenal. Ini luar biasa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Terlebih lagi, sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, pemandangan yang lebih menakjubkan pun terjadi. Mencoba lari? Tidak semudah itu. Iwan dengan cepat bereaksi. Hades adalah penjahat peringkat kedua dalam daftar kriminal. Selalu melakukan kejahatan kecil tidak bisa dimaafkan. Sekarang dia akhirnya bertemu Hades lagi. Dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Tanpa ragu-ragu dia melangkah maju dengan cepat menggunakan langkah hantu, bergerak secepat kilat mengejar Hades. Set, menyadari reaksinya selangkah lebih lambat dari Hades, Iwan mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia menjentikan pergelangan tangannya, mengiringkan 3 jarum racun bercahaya biru terbang ke arah punggung Hades dengan suara yang tajam dan menusuk, bertujuan untuk menghentikan pelarian Hades dan memberi dirinya waktu untuk mengejar ketinggalan. Gawat, jarum beracun! Merasakan angin kencang di belakangnya, Hades menoleh dan ketakutan. Dia pernah bertarung melawan Iwan di wilayah selatan sebelumnya dan mengetahui betapa mematikannya jarum racun Iwan. Tidak berani menghadapinya secara langsung, dia berguling-guling di tanah, dengan cepat menghindari 3 jarum yang melesat.
Sehet. Memanfaatkan peluang ini, Iwan mengerahkan kekuatan sepenuhnya dengan menggunakan teknik bijak kelas bumi kelas atas, Phantom Step, meninggalkan bayangan di belakang saat dia melompati kepala Hades, mendarat dengan kuat di depannya menghalangi jalannya. Ini, lihat, melihat Iwan mencegat Hades, semua orang di belakang merasa tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa penjahat peringkat kedua, Hades, akan begitu takut pada seorang junior muda yang tidak dikenal. Yang lebih tak terduga lagi adalah Iwan tidak akan membiarkan Hades melarikan diri, melainkan dengan paksa menghentikan penjahat kejam ini. Apakah mereka berdua sedang bermain kucing-kucingan atau justru tikus yang menindas kucing? Semua orang benar-benar bingung. Bab 3090. Hades, hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Iwan mencegat Hades dengan ekspresi dingin. Diam-diam mengeluarkan pil pemicu energi dan menelannya. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan sudah mencapai level semi-sains yang sangat tinggi, namun tingkat kultivasi Iwan masih sedikit lebih rendah, paling banyak di level tingkat akhir yang muna. Di sisi lain, Hades adalah ahli tingkat atas di puncak yang muna, sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Untuk menghindari kejadian tak terduga, Iwan tidak berani mengambil risiko. Dia mengambil pil pemicu energi, bersiap menghadapi Hades terlebih dahulu. Iwan, tidak ada dendam di antara kita. Kamu tidak perlu maksaku terlalu jauh. Hades menenangkan diri, wajahnya pucat, matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam saat dia menatap Iwan. Sebelumnya, saat dia menyelamatkan bos selatan di wilayah selatan, dia mengetahui dari bos selatan bahwa Iwan memiliki kekuatan energi potensial yang sangat kuat. Meskipun dia dan bos selatan secara samar-samar menebak bahwa kekuatan energi potensial Iwan sebagian besar telah habis, dia mendengar bahwa kemudian bos selatan bergabung dengan Brahma untuk menghadapi Iwan dan akhirnya mati. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Iwan yang luar biasa dan kemungkinan bahwa dia masih memiliki kekuatan energi potensial untuk bergerak. Karena itu, Hades takut pada Iwan sebelumnya, bahkan melarikan diri tanpa perlawanan. Jadi bagaimana jika aku mendorongmu ke terlalu jauh? Hades, selama bertahun-tahun, kamu telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya dan pantas mati 1000 kali. Terakhir kali di wilayah selatan, kamu berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Tapi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Wajah Iwan penuh kedinginan. Dia niat membunuh yang tajam muncul di matanya, ingin sekali melenyapkan penjahat keji ini. Namun dia baru saja meminum pil pemicu energi dan efeknya belum sepenuhnya terasa. Masalah ini tidak bisa diburu-buru, jadi dia menahan diri, tidak langsung mengambil tindakan melawan Hades. Merasakan niat membunuh Iwan yang ganas, Hades tahu dia tidak mungkin bisa melarikan diri kali ini. Dia menguatkan hatinya, keganasannya diprovokasi oleh Iwan. Iwan, tidak perlu terlalu sombong. Meskipun kamu membunuh Raja Iblis terakhir kali, kekuatanku jauh lebih unggul dari dia. Tidak akan mudah bagimu untuk menghadapiku. Wajah Hades tegas dan karam berusaha meningkatkan keberaniannya. Penjahat peringkat ketiga dalam daftar kriminal, Raja Iblis dibunuh oleh Tuan Gusnadi ini. Mendengar ini, semua orang terkejut dan terpana dengan kata-kata Hades. Terutama Kite dan keluarga Summer. Orang tua dan kakak laki-laki Sally meninggal di tangan Raja Iblis. Sekarang, dari perkataan Hades, mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Raja Iblis tidak lain adalah Iwan. Keheranan mereka tak terlukiskan. Nona Yuni, Norina, apakah yang dikatakan Hades benar? Tuan Gusnadi adalah dermawan besar di keluarga Summer yang membunuh Raja Iblis. Sally yang mendapatkan kembali ketenangannya mau tidak mau menatap Yuni dan Dina dengan tatapan tidak percaya.
Menurut laporan organisasi Dagmar, dia selalu percaya bahwa orang yang bunuh Raja Inggris adalah master dari organisasi Dagmar wilayah selatan. Dia bahkan mengatakan kepada Iwan dan yang lainnya sebelumnya bahwa dia ingin bertemu dengan dermawan hebat yang membalaskan dendam orang tua dan kakak laki-lakinya. Tetapi sekarang dia tidak pernah membayangkan bahwa sang dermawan yang begitu jauh namun begitu dekat adalah Iwan. Ini sungguh di luar dugaan. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya, dia tidak akan mempercayainya, bahkan jika dipukuli sampai mati. Bersambung ya sobatku semua, kata kakakku dan abang-abangku semua. Terima kasih sudah setia membantu perkembangan channel kami ini. Semoga kakak-kakakku dan abang-abangku semua, sobat-sobatku semua selalu sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.